Hello everybody, welcome back to CSI Zone. Nah, hari ini kita bakal ngebahas in-ear monitor yang lagi ramai banget di Indonesia. Ini adalah Moondrop 2. Moondrop 2 ini adalah in-ear terbaru dari Moondrop dan kita bakal rekomendasiin IM ini untuk kalian yang nyari in-ear monitor di harga 300 ribuan. Nah, buat teman-teman yang memang lagi nyari in-ear monitor di harga 300 ribuan, kenapa kita rekomendasiin Moondrop 2 ini ya? Moondrop 2 ini adalah in-ear terbaru dari Moondrop, dan Moondrop 2 ini adalah penerus dari line up Moondrop Spaceship yang memang udah discontinue ya. In-ear monitor ini menawarkan sesuatu yang baru, yang berbeda dari Moondrop Spaceship, mulai dari desain, mulai dari fitting, dan juga suara yang tentunya lebih oke punya. Daripada kelamaan, mungkin kita mulai dulu dari unboxing dulu Moondrop 2. Nah, ini dia Moondrop 2 yang menurut gue ini adalah in-ear monitor best 300 ribuan saat ini. Oke, no gimmick-gimmick sih mungkin ya, tapi menurut gue ya emang worth it gitu. Ini pertama dari tampilan Moondrop 2 ini tampil lebih berbeda dari packaging Moondrop sebelumnya. Kalau Moondrop 2 itu langsung kelihatan IM-nya ya di luar ini. Terus dia tuh nyatu dengan motif-motif luarnya gini. Ini kan motif bambu gitu kan, daun bambu. Nah, ini udah kelihatan nih in-ear monitornya tuh di sini, kalian bisa lihat. Seperti biasa Moondrop selalu mengandalkan gimmick istri ya. Waifu yang menurut gua juga ya fine-fine aja sih, nggak masalah. Keren dari tampilan packagingnya, unik, lebih ke revolusioner gitu. Oke, langsung aja kita unboxing di dalamnya. Oh iya, seperti ini biasanya. Oke, ini dia Moondrop 2. Kalau kalian unboxing, kalian akan dapat berbagai macam pernak-pernik dari in-ear monitor ini. Yang pasti dapat in-ear monitor, dapat 3 pasang spring tips ear tips. Ini mulai yang terpasang ini ukuran M, ini warnanya lebih ke grey. Yang kecil ini ukuran S, warnanya white ini. Dan yang black ini adalah size L-nya. Nah, selain ear tips, in-ear monitor, ada juga pouch yang ngingetin kita ya, kalau kalian dulu suka beli Spaceship gitu atau pernah beli Spaceship, ini sama dengan pouchnya Spaceship ya. Jadi ini simple dan ya cocok banget buat nyimpan in-ear monitor kalian seperti Moondrop 2 ini. Seperti biasa ada tambahan ear hook nih. Kalau kalian mungkin bagi teman-teman yang suka miss kalau masang kabelnya suka jentar ke sana kemari lah, intinya kabelnya susah ditata, kalian bisa pakai ini juga namanya ear guide ini untuk menyantolkan nyantolin in-ear monitor ke daun telinga biar lebih secure gitu ya. Ini ada kartu garansi KCI sebagai distributor Moondrop di Indonesia dan buku manual seperti biasa. Oke, ada hal-hal yang menarik di sini ya, seperti cara pemakaian, terus cara penyimpanan gitu, biar kalian nggak salah nyimpen dan in-ear monitor ini jadi gampang rusak, kalian wajib baca. Nah, gini mau gue bahas sekilas tentang Moondrop 2 ini. Jadi dari segi tampilan memang Moondrop 2 ini over ear tampilannya solid banget, dipegang kayak gini karena ini dari materialnya zinc alloy. Ada logo daun bambu di sini yang matching dengan case-nya tadi. Dengan packagingnya tadi. Nozzle-nya lebih panjang, dipasang di telinga, fitnya juga agak lebih masuk karena di sini ya bisa kalian lihat desain dari nozzle. Oke guys, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai build quality dari Moondrop 2 ini, oke, kita pindah ke segmen selanjutnya. Nah, di tangan gue nih udah ada Moondrop 2 dan kita bakal ngebahas tentang build quality-nya. Seperti biasa kita mulai dari housingnya dulu. Housingnya ini
berbeda ya dengan Moondrop Spaceship zaman dulu. Lebih ke tampilan sih bedanya, di mana Moondrop Q ini housingnya itu lebih membulat, dan ya kita ngomongin desain, dia lebih menggunakan desain over ear ya. Dan untuk Moondrop Q ini menggunakan ear tips yang lebih baru, ya ini Moondrop Spring Ear Tips. Ini adalah ear tips terbaru dari Moondrop dengan tujuan untuk meningkatkan suara dari in-ear monitor mereka agar lebih mendekati VSDF atau target response yang Moondrop lebih cocok gitu ya. Ear tipsnya Moondrop Spring ini jujur lembut dan transparan, enak banget juga dipakai, dan bornya gede. Ini yang membedakan dari ear tips pada umumnya ya, bornya gede banget. Lanjut kita ke pembahasan kabel, di mana kabel dari Moondrop Q ini lebih lentur dan juga kabelnya ini nggak mikrofonik. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang suka jogging, yang suka olahraga dengan mendengarkan in-ear monitor ya. Kabel Moondrop Q ini nggak akan mengganggu kalian. Masih dalam pembahasan kabel, ada 2 varian untuk Moondrop Q ini dalam hal kabel. Pertama ada kabel no mic, yang pastinya buat kalian yang suka lebih suka fungsi untuk dengerin musik aja. Lalu ada kabel with mic yang digunakan untuk teman-teman yang lebih suka untuk komunikasi. Apapun kabelnya, intinya kabel Moondrop ini terkesan lebih tahan banting ya. Lebih awet gitu aja ya, lebih asik lah. Lanjut kita ke pembahasan fitting kali ya, kan kita udah bahas build quality-nya. Sekarang gue lagi pakai Moondrop Q, dan fitting yang gue rasakan bahwa in-ear monitor ini rasanya itu lebih oke ya di fit kuping gue, karena Moondrop Q ini sudutnya itu minim banget di bagian dalam dan nozzle-nya agak panjang. Jadi ini lebih masuk dalam ke telinga gue, dan gue dapet feel-nya sih. Ini lebih gampang dari beberapa in-ear monitor yang pernah gue pakai. Jadi desainnya Moondrop Q ini cocok di telinga gue. Ya pengalaman tiap orang mesti beda, dan menurut gue ini salah satu in-ear Moondrop yang punya fitting ternyaman untuk saat ini. Udah beres masalah bahas fitting, kita lanjut nih tentang bahasan suara yang pastinya udah kalian tunggu. Gimana sih keistimewaan dari in-ear monitor yang hype ini? Ya, kita bakal bahas tentang suara dari Moondrop Q ini. Apa sih yang istimewa dari in-ear monitor yang hype banget ini? Ya memang nggak salah sih kalau gue bilang Moondrop Q ini emang pantas menerima penghargaan bahwa in-ear monitor ini termasuk salah satu yang terenak di harga 300.000. Pertama, dari suara mulai dari bass, mid, dan high-nya itu keren banget. Clear dan juga lebih dominan di mid. Jadi dia kesannya tuh lebih mid-centric ya. Kita bakal kupas lebih lanjut, lebih mendalam mulai dari bass-nya. Kalau teman-teman ini bass head, itu Moondrop Q mungkin nggak cocok. Tapi buat teman-teman yang cari suara bass itu yang terkontrol, impact-nya ya soft aja gitu ya, nggak terlalu punch, tapi punya presentasi yang bener. Gue bilang Moondrop Q ini merepresentasikan semua itu. Jadi lebih ke arah mungkin ya agak reference gitu ya. Kick masih dapet sih, tapi impact-nya itu nggak terlalu nonjok. Ini cocok banget buat teman-teman yang lebih suka mid frekuensi yang lebih detail tentunya. Nah, nyambung nih ke pembahasan mid frekuensi. Gue akuin Moondrop Q ini di harganya punya mid yang salah satu yang paling paling adem gitu ya suaranya. Enak dipakai untuk waktu lama. Ini cocok banget buat teman-teman mungkin yang suka dengerin musik vokal, yang suka ngulik gitar ataupun ngulik-ngulik instrumen yang dominan di mid frekuensi seperti piano, gitar, ataupun instrumen-instrumen lain yang menurut gua Moondrop Q ini punya emphasize di frekuensi sekitar frekuensi upper mid ya. Cocok banget buat teman-teman yang emang suka dengan vokal-vokal yang agak intimate, clear, apalagi untuk vokal cewek. Gue saranin kalian untuk lirik Moondrop Q ini. Dan yang terakhir, high frekuensinya. Ya boleh dibilang untuk high frekuensi Moondrop ini masih punya ekstensi yang cukup. Jadi pertama kita ngomongin detail yang cukup sparkling juga ada, dan ekstensinya di belakang itu masih ada. Jadi kesannya itu cukup mewah lah ya untuk in-ear monitor 300 ribuan. Itu aja sih. Dan ada beberapa perbandingan. Mungkin misal teman-teman ini mau nyari in-ear monitor
kalau gua nyariin ear monitor lebih murah dari Moondrop Chew, ada nggak? Ada sih, mungkin kalian bisa ngelirik Moondrop Quartz. Jadi urutannya mulai dari yang budget Moondrop Quartz ke Moondrop Chew. Kalau mungkin di harga 500-an Moondrop ada SSR, ada di sejutaan ada Moondrop lebih ke Starfield ya, lebih ke Moondrop Starfield, dan di top of the line-nya itu ada Moondrop Blessing 2. Jadi tuh tuningnya mungkin masih ya mirip-mirip lah, masih searah gitu ya, lebih dominan di mid frekuensinya. So gimana buat teman-teman semuanya? Kalian udah nentuin pilihan, jadi nggak diambil karena di barang lagi rame banget. Tiba di kesimpulan pembahasan in-ear monitor, rekomendasi gua di harga 300.000 ini yang lebih fokus ke Moondrop Chew. Worth it nggak sih kalau gua ngeluarin budget 300 ribuan untuk in-ear monitor Moondrop Chew? Gua bilang kalau teman-teman nyari frekuensi mid yang oke, bass yang cukup, dan high yang cukup mewah, Moondrop Chew ini masih masuk kantong kalian. It a must gitu ya. Jadi harus banget nih. Maksud gue itu kalian tuh alternatifnya nggak banyak di harga segitu. Seperti yang gue sebutin tadi, line up-nya udah gue sebut, mulai dari yang budget pengen lebih murah, Moondrop Chew di harga segitu, ada SSR dan ada Moondrop Blessing dan lain sebagainya. Pilihan tepat kalau kalian baru mulai nyemplung di dunia hi-fi ya. Apalagi teman-teman yang suka untuk produk-produk yang memang itu tuningnya itu cukup reference. Gue saranin ke Moondrop Chew ini. Itu dari segi performance, dari segi harga 300 ribuan dapat in-ear monitor dengan build yang cakep, kabel yang oke, dan juga ada fitur mic, atau kalian bisa pilih ada mic dan no mic. Yang versi no mic-nya tentu lebih murah ya. Moondrop Chew ini susah ditolak. Ya benar cuy, karena kalian bisa dapetin build yang mewah dengan harga segitu itu ya di Moondrop Chew ini. Jadi itu dua pertimbangan gua tentang Moondrop Chew ini. Gimana? Kalian udah nentuin jadi ngetik Moondrop Chew ini atau tidak? Iya. Ya udah deh, sambil kalian mikir, nggak bosen-bosennya gue ingetin buat temen-temen yang pengen tetap support channel ini. Nah, kita ada pembahasan Moondrop Chew ini, tentu kalian ya share lah ke teman-teman kalian biar mereka tahu kalau kita ada di produk yang recommended di harga 300 ribuan. Jangan lupa like juga video ini biar ya tetap itu ya, tetap rame gitu ya. Seperti biasa, untuk tetap dukung channel ini, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian dapat update terus kalau kita punya pembahasan baru tentang produk-produk terhype di CSI Zone. So, tunggu apa lagi? Cek CSI Zone di marketplace kesayangan kalian untuk dapetin produk ini.